Welcome back to my YouTube channel Melinda Ho. Ini maaf banget, ini mic-nya kehabisan baterai, jadi aku sambil ngecas ya. Jadi aku bakalan kayak gini terus tangannya, karena kan buat dideketin gitu ya. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku sendiri, yaitu sisi gelap usaha kosmetik. Jadi di balik cuan yang menguntungkan, ternyata di setiap wirausaha itu pasti ada sisi gelapnya. Termasuk jualan kosmetik juga punya sisi gelapnya sendiri. Ini adalah pengalamanku pribadi yang sering aku temui di lapangan. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke usaha kosmetik, jualan kosmetik, mau mulai jualan kosmetik, kalian bisa simak video aku. Jadi kalian itu bukan hanya sekedar dapat insight yang manis-manisnya aja, tapi kalian juga sudah tahu kira-kira pahit-pahitnya, nggak enaknya jualan kosmetik itu apa. Nah ini dia, ada 4 poin yang bakal aku ceritakan. So ya, buat kalian penasaran sama videonya, ditonton videonya. Jangan lupa untuk di like video aku, di subscribe channel YouTube-nya, dan di share ke teman-teman yang gelap usaha kosmetik. Yang pertama adalah produk terancam kadaluarsa. Sebenarnya bukan hanya toko kosmetik, tapi setiap toko yang menjual produk atau barang juga pasti mengalami masalah produk terancam kadaluarsa, kayak toko obat, apotek, toko swalayan, atau produk-produk sembako gitu ya. Produk kosmetik itu kan kita nggak bisa ya, kalau produknya udah mau kadaluarsa terus kita tuker ke agennya ya, si produk itu diganti dengan produk yang masih fresh atau masih baru lagi. Kalau kita jualan roti nih di warung-warung kecil, itu biasanya kalau rotinya udah mau kadaluarsa, dibalikin lagi ke agennya tuh bisa. Nah kalau untuk produk kosmetik itu tentu aja nggak bisa teman-teman ya. Jadi aku punya triknya, punya siasatnya supaya gimana caranya produk kita sebelum kadaluarsa ini sudah harus terjual ke customer, yaitu rutin-rutinlah kalian mengecek produk-produk yang kalian jual, masa expire-nya itu tahun berapa, tanggal berapa, dan bulan berapa. Ini aku punya produk Scarlett hand body lotion. Nah ini ada tulisannya di sini, masa expire-nya tanggal 14 bulan Agustus 2025. Jadi sebelum bulan Agustus ini aku harus sudah menjual si produknya. Jadi 6 bulan sebelum masa expire-nya ini jatuh tempo ya, biasanya di bulan Februari 2025-nya aku kasih diskon. Ya, jadi si produknya ini kasih diskon. Misalnya dari harga 59 didiskon jadi 55.000 gitu. Minimal 6 bulan sebelum masa expire kalian sudah harus mendiskon produk-produk tersebut. Nah kalau misalnya nih di bulan Februari aku kasih diskon dari 59 ke 55, belum laku juga ternyata. Ya udah, nanti di bulan berikutnya dari yang tadinya diskon 55.000 kalian diskon lagi jadi 50.000 gitu. Kalau misalnya belum laku lagi, kita jual dengan harga modal aja gitu. Misalnya ini dari produsennya 50.000, ya udah kita jual 50.000 lagi aja. Percayalah teman-teman, lebih baik seperti itu daripada kalian harus membuang produk yang kadaluarsa. Itu menurut aku ruginya itu bakal double kali lipat. Yang kedua adalah ada tipe pembeli atau customer yang seneng banget pesen produk atau barang yang tidak ada di toko kita ya. Jadi begitu barang itu sudah disediakan di toko, si pembeli ini nggak pernah datang lagi ke toko dan nggak pernah beli barangnya. Misalnya nih ada pembeli atau customer kalian datang ke toko, nanyain produk ini ada nggak mbak? Oh ternyata nggak ada nih di toko. Ya udah mbak, nanti diadain ya, nanti aku balik lagi ke sini. Dan ternyata setelah kalian mengadakan si produk itu, ngadain ada stoknya di toko, si pembeli itu nggak pernah datang lagi ke toko dan barangnya nggak pernah dibeli gitu ya. Ini semacam jebakan Batman. Jadi kalian harus hati-hati. Maksud aku itu gini, jangan semua request dari customer kalian itu diturutin. Misalnya datang pembeli A nanyain produk ini ada nggak ada, terus nanti kalian besoknya belanja produk itu diadain gitu kan. Terus nanti besoknya ada yang customer kayak gitu, produk ini ada nggak ada, terus kalian adain. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Amit-amitnya si pembeli ini hit and run, nggak pernah datang lagi dan barangnya nggak pernah dibeli, sayang banget, nanti modalnya itu bakalan stuck di sana. Jadi harus difilter. Difilternya bagaimana? Difilternya itu gini, kalau cara aku menentukan si produk itu layak disediakan di toko kita atau tidak. Misalnya si customer ini nanyain,
Mbak ada produk ini enggak? Ini aku contoh ya, ini produk. Ini adalah Makeover Eyebrow Definition Kit. Ini buat kalian yang belum tahu, ini tuh produk yang untuk menggambar alis di sini, tapi ini bentuknya powder, teman-teman. Nah, ini kan produk ini kan nggak semua orang tahu gitu ya, produk ini untuk alis. Ini hanya untuk orang-orang tertentu kayak makeup artis gitu ya, orang yang jago make up, orang yang hobi make up, itu biasanya mereka tahu produk ini. Tapi beda kalau misalnya orang-orang awam yang nggak terlalu jago-jago make up banget, itu mereka nggak tahu ini produk apa, dikiranya ini eyeshadow tapi ternyata ini buat alis. Biasanya orang-orang awam itu pakainya produk ini, si Viva pensil alis ini legend banget dari Viva, karena umum aja gitu, bentuknya umum, buat alis ya udah kayak gitu kan. Lihat dulu produk ini lumayan diminati banyak orang nggak gitu. Kalau misalnya produk itu produk yang langka, jarang diminatin orang, ya udah kalian nggak usah, maksudnya nggak usah didengerin ya, kecuali kalau misalnya si customer itu DP dulu gitu, Mbak aku mau produk itu, nggak apa-apa aku DP dulu, harganya berapa aku DP dulu, misalnya 50.000 dulu gitu, ya udah kalian terima terus nanti kalian adain. Kalau misalnya si customer itu cuma nanya-nanya doang, lebih baik nggak usah diadain, karena nanti percuma. Produk yang kalian jual itu kalau misalnya belum dikenal sama orang awam, itu bakalan stuck di sana, modalnya jadi sayang gitu, modalnya stuck di sana, nggak ada yang beli karena sepi peminat kan, karena produk itu dipakai cuman buat orang-orang tertentu kayak makeup artis, orang-orang yang jago make up, sementara orang-orang yang awam tidak tahu produk itu apa gitu. Kecuali kalau misalnya ada nih datang customer kalian nanyain, Mbak ada produk sunscreen nggak yang dari merek Implora misalnya, sunscreen merek Implora, oh nggak ada Mbak, di toko aku nggak ada nih gitu kan sunscreennya, adanya ini gitu kan, kalian tunjukin, ya udah Mbak tolong nanti di stok ya, nanti aku bakalan beli gitu kan. Ya udah tuh, kalau misalnya produk sunscreen ya, sunscreen itu kan setiap orang itu butuh ya, baik itu remaja, baik itu orang dewasa. Sunscreen ini ibaratnya produk yang pokok, yang utama pasti ada di toko kosmetik gitu. Ya udah kalian stok juga nggak apa-apa, karena itu produk sunscreen merek Implora, beda merek gitu ya, nggak apa-apa di stok, karena itu produk lumayan dicari orang banyak gitu. Misalnya amit-amitnya si pembeli itu nggak datang lagi, terus kalian udah stok produknya, si sunscreen Implora ini udah kalian stok di toko, terus pembeli kalian nggak datang lagi, amit-amitnya kayak gitu, ya nanti bakal ada pembeli lain yang bakal beli si produk itu, karena produknya itu banyak diminati orang dan termasuk produk pokok ya kalau menurut aku si sunscreen ini. Jadi sekali lagi kalian harus memfilter pesanan-pesanan dari customer kalian itu. Caranya tadi, produk itu apakah produk yang diminati orang atau jarang diminati orang, atau produk yang banyak diminati orang. Kalau misalnya produknya banyak diminati orang, ya udah kalian stok. Tapi kalau misalnya produk itu produk yang nggak semua orang tahu gitu ya, ya udah nanti kalian skip aja, kecuali si customer itu mau bayar DP dulu ke kalian gitu ya, karena nanti tuh bakalan sayang teman-teman, nanti modalnya itu stuck di sana dan uangnya tuh nggak berjalan kan, jadi sayang gitu kan ya. Oke, yang ketiga adalah poin yang ketiga itu, kita sebagai business owner ketika kita memiliki masalah dengan seseorang, itu pasti usaha kita itu bakal dibawa-bawa teman-teman, kayak semacam black campaign ya, kayak dihasut, jangan beli di toko itu mah gini gitu. Misalnya kita lagi ada masalah pertikaian dengan kerabat atau dengan orang yang memang gak suka aja sama kita, yang tiba-tiba benci sama kita, yang gak suka sama kita, terus biasanya mereka para haters itu akan membawa-bawa usaha kita. Aku udah pernah bikin videonya, etika sebagai business owner atau hal yang tidak boleh dilakukan sebagai business owner. Videonya yang ini, kalian bisa tonton videonya. Kita sebagai business owner memang harus menjaga sikap kita, gimana caranya sikap dan perilaku kita, ucapan kita itu bener-bener dijaga, karena bagi orang yang benci sama kita nggak ngelakuin kesalahan aja kita dibenci, salah terus gitu di mata mereka, apalagi ada salahnya, pasti udah 2 kali lipat kita diomong-omongin. Sisi gelap yang keempat adalah persaingan antar pedagang. Aku sudah sering bilang ya ke setiap video-video aku bahwa aku itu di toko kosmetik aku itu kan deket sama pasar, dan di sana itu banyak banget toko kosmetik yang serupa juga banyak. Nah ini persaingan antar penjual, persaingan antar toko juga ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tuh biasanya nyewa preman buat bikin gaduh, buat bikin apa, itu sebenarnya
nyata, terjadi di dunia nyata gitu. Dan itu aku sempat mengalami hal itu, tapi untungnya nggak terlalu parah banget ya, yang mana aku misalnya nggak bisa jualan gitu, nggak. Kalian sering denger nggak di podcast misteri, kayak aku pernah denger dari podcastnya Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Beliau itu bercerita bahwa persaingan antar pedagang itu biasanya nih ya, pakai tanah kuburan, dibaurin di sekitar toko biar tokonya itu terlihat tutup, padahal buka tapi terlihat tutup gitu. Nah itu juga kalian harus waspada tentang hal itu. Solusinya gimana Kak untuk menangkal dunia-dunia gaib ini, kayak diisengin sama orang biar tokonya sepi terus atau apa lain sebagainya. Ini buat kalian yang muslim nih ya, perbanyak istighfar, zikir, terus kalau bisa kalian sholat malam, luangkan waktu untuk sholat malam, minta perlindungan sama Allah untuk dijaga tokonya, terus dihindarkan dari hal-hal yang merugikan gitu ya. Intinya kalian banyak sholawat, banyak istighfar, banyak mengingat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan jangan sekali-kali kalian datang ke dukun untuk minta pertolongan, karena itu tuh bukannya menyelesaikan masalah tapi tambah masalah. Udah, kalian pasrahkan aja semua ke Tuhan, karena rezeki itu memang sudah ada yang ngatur gitu ya guys ya. Di sini tuh mindset kita yang harus dirubah. Kenapa? Kita percaya bahwa dunia sihir, telu, santet itu memang ada teman-teman ya, memang ada, dan kita harus mengimani itu sebagai salah satu bagian dari keimanan kita yang iman terhadap hal-hal gaib gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena manusia itu sudah jelas diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna dari jin, dari setan. Kedudukan kita itu mulia di sisi Tuhan. Di dalam Al-Quran, manusia itu sebagai khalifah di bumi. Kita punya nafsu, kita punya keimanan, kadang kita salah, kadang kita khilaf, kadang kita juga bertaubat gitu ya. Nah maka dari itu kita nggak perlu takut sama makhluk yang jelas-jelas lebih di bawah kita gitu. Ibaratnya ya, manusia itu kan sempurna guys, lebih mulia daripada jin. Kok kita malah takut sama mereka gitu? Kalaupun misalnya ada penjual yang sampai hidupnya hancur berantakan gitu kan ya, atau bahkan dibikin meninggal oleh santet, oleh teluh gitu kan, kita harus mengimani bahwa itu memang takdirnya beliau meninggal seperti itu gitu. Jadi bukan karena si dukunnya itu terlampau sakti, bukan karena dedemitnya yang hebat, tapi itu memang sudah kehendak Tuhan, sudah dikehendaki sama Tuhan, memang dia meninggalnya seperti itu, harus dengan santet misalnya, atau bisa juga itu cobaan dari Tuhan untuk mengangkat derajat orang yang kena santet itu. Itu bukan berarti dukunnya yang hebat atau si dedemitnya itu terlampau sakti, bukan, tapi karena memang si pemilik tubuh kita ini mengizinkan itu terjadi ke tubuh kita. Manusia dan seisi alamnya itu kan milik Tuhan ya teman-teman. Jadi begitu ada yang terjadi sama diri kita, itu sudah dikehendaki dan sudah diperbolehkan oleh Tuhan. Begitupun sebaliknya sama pemilik tubuh kita ini, Tuhan, itu kita nggak dikehendaki nih anak ini terjadi musibah, walaupun kita sudah dikirim santet atau apa gitu, itu nggak bakal terjadi teman-teman. Seujung kuku pun tidak akan bisa menembus tubuh kita. Kalau misalnya Tuhan berkehendak tidak boleh, itu nggak bisa. Aku di sini jadi kayak ustazah ya, ceramah, mohon maaf ya, ini aku hanya sekedar sharing aja. Sekali lagi, jangan pernah minta pertolongan ke dukun, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Aku yakin teman-teman ini berpendidikan, masa kita mau masih dibodohi oleh dukun gitu ya. Lalu teman-teman, mungkin itu aja sharing dari aku tentang sisi gelap dari usaha kosmetik. Semoga kalian suka sama videonya, dan kalau kalian merasa video ini tuh relatable dengan kalian, relate dengan kehidupan kalian, kalian bisa komen di bawah untuk sama-sama sharing. Barangkali kalian punya pengalaman yang sama dengan aku, kalian bisa sharing. Makasih yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.